Ramai komika Indonesia nyindir TNI, nyindir Deddy Corbuzier. Mari kita dengarkan sindiran-sindiran komika kepada Deddy Corbuzier. Check this out. Karena saya akan bicara dan berlaku sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di video ini. Let's start. Seperti yang teman-teman tahu dan dari berita yang beredar di mana-mana, kemarin rapat panja revisi rancangan undang-undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi ya, secara paksa. Dan bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis. Revisi Undang-Undang TNI resmi disahkan menjadi undang-undang. Rakyat seakan tidak dilibatkan dalam pengesahan ini. Ketakutan akan supremasi militer terhadap sipil kian nyata menjadi. Seorang influencer sekaligus staf Kemenhan, Deddy Corbuzier, mendukung dalam hal ini. Namun, tidak dengan beberapa rekan artis dan komika. Mereka dengan lantang menolak tentang revisi undang-undang tersebut. Gue tuh keganggu banget sama pernyataan orang tidak dikenal. Terus disebut yang melakukan pelanggaran hukum. Itu melanggar hukum. Gini aja deh. Kita debat lawan debat. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harusnya bikin undang-undang untuk rakyat rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? Udah mulai ada kan narasinya. Dia ilah, lu lihat no, Vietnam sama Cina militernya mendominasi, jadinya disiplin, jadinya jadi negara gede. Kenapa lu yakin banget bakal jadi Cina sama Vietnam? Apa jaminan nggak bakal jadi Korea Utara, Somalia, Zimbabwe? Apa? Dicurang emang? Enggak. Emang masalah ngambil contoh yang bagus-bagus kita jagonya, harus diakui. Pajak nih biar tinggi ngambil contohnya Europe. Pendidikan biar nggak terlalu tanggung jawab, milihnya pasar bebas, ngambil contohnya US. Militernya mau di ini itu ngambilnya contoh negara lain. Emang jago gitu. Maksud gue benerin aja polanya dulu. Gini, misalnya sebelum RUU TNI kemarin disahin nih, toh RUU perampasan aset. Selesai itu rapat ini RUU TNI, potong kuping gue. Gak sedikit yang setuju. Cuma kan gue gak mau. Pokoknya pesan terakhir buat teman-teman yang kerjanya jadi buzzer, kalau duit tabungan lu masih ada, campaign ini jangan lu ambil, jangan. Telak lu kalahnya, telak. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih. Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa, ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya, kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk, bisa yuk, tipis-tipis yuk. Halo, gua Ando Vida Lopez. Gua Bintang Pradana. Dan ya ini kamisan pertama gua, ini kamisan berapa lutang? Ketiga kayaknya. Oke. 2 atau 3. Kalau menurut kalian
kenapa sih publik harus lebih peduli soal isu-isu yang dibawa sama Kamisan, termasuk RUU TNI yang baru hari ini disahkan? Gue lahir dari keluarga jurnalis yang kantornya ditutup tahun 94. Jadi gue tahu kalau misalnya TNI berkuasa, itu bakal menggunakan kewenangannya seperti apa. Sama kayak lu juga dari keluarga yang aware supremasi TNI itu seberbahaya apa untuk sipil. Penting tentu. Kamisan pun di luar dari RUU TNI aja udah penting ya. Itu aja udah penting. Tapi especially today, gini, gue paham zaman sekarang orang-orang mungkin gak peduli, right? They're focused on their lives, and it's okay. People have their own lives. Tapi mungkin mereka nggak sadar bahwa ini akan mengefek mereka. Ya, ini akan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Semua. Mungkin nggak sekarang kalian rasanya. Soon tapi. Soon. Ya. Gimana? Don't ask me. Kalian akan sesuatu hari akan ngerasa. Jadi please, nggak. The only thing we have is our voice. And once someone takes that away from you, it's dangerous. We have nothing. Yeah. Jadi speak out. Siapapun kalian, apapun kerjaan kalian, speak out. Yes. Selamat sore atau selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Andovi Lopez. Dan tadinya saya kesini tidak mau ngomong apa-apa, ngomong orasi. Saya hanya mau memakai platform saya untuk membantu ngepres Kamisan ini. Saya mau bercerita sedikit, ini Kamisan pertama saya. Saya minta maaf kepada Ibu Sumarsi dan semuanya bahwa butuh 856 kali dan ini baru pertama kalinya saya ikut. Saya minta maaf dan ironisnya Kamisan pertama saya di hari di mana RUU TNI disahkan. Sangat-sangat ironis. Jadi pertama saya minta maaf kepada Bu Sumarsi, it took me this long to be here. Dan terima kasih kepada kalian semua yang menerima saya hari ini. Terima kasih. Saya mau sedikit bercerita. Kakek saya, bapak dari ibu saya Hendra Heni Andris, John Beren Andris, adalah seorang TNI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nggak sembarang orang yang join ABRI atau TNI bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Silakan dicek. John Andris, bapak dari ibu saya. Tapi kalau opa saya, kakek saya hidup hari ini, dia bakal sangat malu akan menjadi tentara pertama yang menolak adanya RUU TNI ini. Jadi apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini benar-benar memalukan. Kedua, saya harus memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada bapak saya. Bapak saya adalah Timotius Polikarpus Tekada Lopez. Beliau adalah aktivis yang dipenjara di Malari di tahun 74. Jadi mungkin anaknya hanya seorang konten kreator, tapi semangat dari kakek, bapak, dan mama saya tidak akan pernah padam. Saya sangat nervous untuk ngomong di sini. Saya bukan orator. Saya hanya konten kreator yang bikin video-video lucu-lucu kritis lah. Tetapi saya di sini meminta pada teman-teman saya di dunia kreatif, teman-teman saya yang konten kreator, yang punya followers, yang punya nama. Gua tahu kalian sebenarnya mau maju. Gua tahu sebenarnya kalian mau bersuara. Tapi banyak dari kalian yang takut. Takut jobnya akan hilang. Takut brand-brand akan memanggil kalian sebagai radioaktif. Tapi jangan takut, karena kebenaran tidak akan pernah kalah. Gua untuk ngomong di sini pasti akan dikomplain sama manajer gua. Andovi, lu ngapain ngomong di aksi Kamisan? Nanti brand-brand akan aduh Andovi kenapa? Tapi you know what? This is the price that I have to pay untuk Indonesia. Sekarang saya mau bicara sedikit tentang RUU TNI. Ini kayak toxic relationship yang paling toxic yang pernah gue alamin. Nggak pernah gue di gaslight segede ini. Gue pengen tahu draft RUU TNI-nya kemana aja. Gue nggak tahu di mana draftnya. Dibilangnya gue salah baca, hoax, lu nggak paham, dapat PDF dari WhatsApp grup 123. Jadi yang mana? Yang mana draftnya? That's how fucked up this country is. Dimana kita di gaslight untuk hanya baca draft RUU TNI. Nah sekarang udah disahkan.
semua teman-teman gue nanya, jadi sekarang apa guys? Apa Andovi? Apa Jovia kakak gue apa? What do we have to do? Gue nggak tahu jawabannya. Gue cuma konten kreator doang di sini. Tetapi gue mau menghimbau, gue meminta kepada teman-teman gue yang punya suara di dunia kreatif, dunia konten kreator, untuk tidak pernah berhenti bersuara. Terima kasih, ini kamisan pertama gue dan semoga ini bukan kamisan terakhir gue. Kusumasi saya minta maaf. Semangat terus, hidup Indonesia! Lawan! Terima kasih banyak. Pasti banyak orang di luar sana yang dulu salut banget sama Om Deddy. Karena Om Deddy adalah satu-satunya artis yang berani untuk ngata-ngatain acara TV yang alay. Iya kan? Alay, tidak mendidik, keren. Tapi itu dulu. Sekarang Om Deddy bikin pothap. Gua pertama kali nonton pothap, kok kayak pagi-pagi pasti happy. Om Ded, uya-kuya aja udah nggak gitu. Nih, saya kan tentara ya. Tentara kan nggak boleh ikut politik praktis ya. Emang ada tentara ikut politik praktis? Anjing. Kok saya sih sebagai tentara punya prinsip. Apa tuh? Nggak boleh ikut politik praktis. Benar. Masa tentara ikut kampanye? Ya, nggak mungkin. Ada kan? Nggak mungkin ada tentara ngundang capres di masa tenang. Kasih tahu Yono, siapa orangnya, kasih tahu. Nggak ada. Ada namanya orang Arab, tentara Arab itu namanya. Oh iya betul. Abi Nur Adi. Kalau di Indonesia Dedi Cahaya. Dedi Abi Cahaya Nur Adi. Gua cuma bisa ngelus dada untuk menang.